Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sebuah artikel pada figur 6 yang berjudul Kontrol Alergi dan Respon Inflamasi Asam oleanolat pada Percobaan Alergi Konjungtivitis. Konjungtivitis alergi adalah salah satu penyakit permukaan mata yang paling umum. Terjadi respon imun hipersensitivitas abnormal terhadap alergen, terutama serbuk sari, bulu binatang, dan tungau berdebu rumah. Meskipun beberapa zat makanan juga dapat memicu hal itu. Mekanisme imunopatogenetik alergi konjungtivitas yang umum ditandai dengan degranulasi sel mas yang dimediasi oleh IgE dan respon imun yang dimediasi oleh T limfosit. Limfosit tipe TH2 spesifik alergi memainkan peran penting dalam imunopatofisiologi gangguan alergi karena kemampuannya untuk menghasilkan IL-4, IL-5, dan IL-13 yang terlibat dalam produksi IgE aktivitas eosinofil. Terapi alternatif dari bahan alami dapat digunakan sebagai anti-alergi. Reaksi alergi konjungtiva yang diperantarai IgE dapat direproduksi dengan mudah pada tikus dengan menggunakan RWP sebagai antigen. Hasilnya adalah reaksi awal diikuti oleh infiltrasi dominan sel inflamasi eosinofilik yang merupakan ciri khas penyakit alergi dan aktivasi sel mas. Pada slide ini ditunjukkan perlakuan perawatan dan imunisasi hewan uji selama penelitian. Dapat dilihat pada dua paragraf di bawah, pada bagian imunisasi, ada proses penginduksian penyakit ke dalam hewan uji serta pengumpulan sampel mata, darah, dan limpa hewan uji. Berikut adalah proses penyiapan larutan asam oleanolat yang selalu disiapkan segar pada hari penginjeksian. Asam oleanolik dilarutkan dalam DMSO kemudian diencerkan dengan larutan salib steril. Nah, selanjutnya dijelaskan bahwa gambar 6 secara keseluruhan menunjukkan efek penambahan asam oleanolat terhadap migrasi sel eosinofil dan mast cells. Tujuannya adalah untuk melihat asam oleanolat yang memiliki aktivitas antiinflamasi dan imunomodulator sebagai anti-alergi pada model reaksi hipersensitivitas dengan konsentrasi asam oleanolat yang diberikan pada masing-masing perlakuan adalah sebesar 10. Pada diagram bar ini, migrasi sel ditunjukkan oleh besarnya indeks kemotaktik akibat adanya kemoatraktan atau kontrol vehikel. Yang bertindak sebagai variabel terikat di sini adalah indeks kemotaktik. Sedangkan sebagai variabel bebas adalah perlakuan SPLA22A, eotaksin, polen, serta pemberian OA. Terdapat dua diagram A dan B. Diagram di atas menunjukkan hubungan antara penambahan OA dengan indeks kemotaktik sel pada chamber yang berisi SPLA22A. Dapat dilihat bahwa indeks kemotaktik perlakuan kedua, ketiga, dan keempat meningkatkan nilai indeks kemotaktik secara drastis dibandingkan kontrol. Hal ini berarti bahwa migrasi sel eosinofil maupun mast cell meningkat drastis akibat adanya mediator inflamasi. Baik pada eosinofil maupun mast cell, kenaikan paling drastis terjadi ketika SPLA22A ditambahkan pada kedua chamber, diikuti oleh penambahan pada upper chamber. Kemudian ada dua diagram lagi. Diagram di atas menunjukkan hubungan antara penambahan OA dengan indeks kemotaktik sel pada chamber yang berisi SPLA22A, eotaksin, dan keduanya. Dapat dilihat bahwa pada sel eosinofil maupun mast cell, kenaikan indeks kemotaktik paling drastis terjadi pada perlakuan keempat. Dapat dilihat juga bahwa penambahan eotaksin memberi efek yang lebih besar daripada SPLA22A. Sedangkan pada kontrol, indeks kemotaktik tidak mengalami peningkatan drastis. Diagram selanjutnya menunjukkan hubungan antara penambahan asam oleanolat dengan indeks kemotaktik sel. Perlakuan pertama yaitu kontrol, perlakuan kedua yaitu penambahan polen pada top chamber, perlakuan ketiga yaitu penambahan eotaksin pada bottom chamber, dan perlakuan keempat yaitu penambahan eotaksin pada bottom chamber dan penambahan polen pada top chamber. Penambahan asam oleanolat mengakibatkan penurunan drastis indeks kemotaktik pada seluruh perlakuan di keenam diagram batang yang telah dipaparkan, bahkan mendekati kontrol pada sel eosinofil. Maka, dapat disimpulkan bahwa asam oleanolat dapat mengurangi migrasi sel serta sintesis mediator proinflamasi pada sel mast RBL2H3 dan sel eosinofil IL-1 yang terpapar oleh alergi dan atau mediator inflamasi seperti eotaksin, polen, dan atau SPLA22A. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.